Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa sama Pak D Kembangan di minggu ini, dan di kesempatan ini Pak D ingin ngasih tahu sedikit pengalaman yang mungkin di suatu saat sangat berguna bagi kelangsungan rumah tangga dimanapun Anda berada. Di tutorial kali ini Pak D ingin ngasih tahu kunci rumah yang selip, yang dimana Anda ketahui bersama, namanya kunci rumah itu ya harganya agak lumayan mahal. Dan di kesempatan ini izinkanlah Pak D ngasih tutorialnya gimana caranya kalau kunci rumah saudara mengalami selip ya. Begini caranya. Dan di sini Pak D banyak kunci-kunci selip, dan ini udah Pak D praktekkan satu persatu dan berhasil. Ini pengalaman langsung Pak D buktikan, nggak cuma teknik tapi langsung dipraktekkan di lapangan. Maka dari itu saudara semua dimana Anda berada, supaya berkenan menyimak video dari Pak D, siapa tahu suatu saat pasti mengalami. Karena Pak D tahu kalau namanya barang pabrik 5 tahun atau 4 tahun yang akan datang pasti mengalami re. Maka dari itu Pak D ingin ngasih tahu kunci yang silinder ini selip, gimana cara mengatasinya supaya bisa dipakai lagi. Asalkan Anda juga harus tahu ini ada garis-garis ini. Di dalam ini ada semacam grill atau berat. Kalau belum rompal masih bisa diatasinya. Dan ini silinder ini posisinya satu selip, satunya tidak. Maka di sini Pak D akan mempraktekkan gimana caranya dan mau mengakali. Siapa tahu berhasil, dan biasanya sih berhasil biasanya. Kalau ini ada halangan atau apa nggak berhasil ya Pak D minta maaf, tapi insya Allah berhasil karena sudah beberapa kali di lapangan Pak D praktekkan langsung dan hasilnya 100% berhasil, asalkan belum di dalamnya ini belum gumpal atau luka. Maka dari itu Pak D akan mempraktekkan, tolong di sini. Siapa tahu di suatu saat Anda mengalaminya atau terkunci di dalam, pasti akan bingung. Soalnya Pak D waktu setahun yang lalu pernah mengalami hal yang sama,
di daerah Margonda Depok, tepatnya di Gria Pendawa, pernah Pak D mengalami hal serupa. Anak perempuannya itu terkunci di dalam kamar mandi, kebetulan kuncinya memakai kunci yang jenisnya sama kayak ini. Dan seharian si anak itu hampir pingsan karena kehabisan kemungkinan oksigen, karena di kamar mandinya tidak ada ventilasi udara yang memadai. Maka di sini Pak D perkenankan ngasih tahu pada saudara-saudara kalau seandainya kuncinya modelnya udah seret udah agak susah, maka harus segera dicopot aja dulu, dikasih tutorial yang kayak Pak D lakukan. Caranya begini. Oh, ini belum saya kasih tahu dulu, tadi hampir lupa. Ini posisinya masih bisa ya saudaraku, masih bisa, masih normal. Tapi yang satu sebelah sininya itu udah mulai selip, udah nggak bisa diputar kuncinya. Maka di sini Pak D akan membuktikan gimana caranya bisa nggak selip. Nah, ini Pak D udah nggak bisa muter, kekuatan tangan Pak D udah nggak kuat, cuma kuklik-kuklik doang. Maka di sini Pak D akan ngasih tahu gimana caranya supaya kunci ini masih bisa dimanfaatkan lagi dan tidak banyak mengeluarkan biaya. Karena kalau namanya orang udah berkeluarga itu, kalau istilahnya keuangannya menengah ke bawah, kalau dibuat beli kunci gini ya berasa banget, karena harganya ya lumayan mahal. Maka dari itu, daripada beli baru, apa salahnya kalau yang ada ini dimanfaatin dan masih bisa dipakai. Ini ya masih kayak gini, masih bisa, masih oke, masih oke ya. Tapi yang sebelahnya nggak bisa, ini karena slip. Maka dari itu Pak D akan membongkar gimana caranya. Tidak perlu mahal, tapi sangat bermanfaat. Yang ini, yang slip ini taruh di dalam gini ya. Ini cukup dengan minyak kelapa atau dibilang minyak sayur, atau juga bisa dibilang minyak kelenteng. Maka di sini Pak D akan mencelupkan, jangan salah ya, proses juga ini harus yang nggak selip harus di bawah begini modelnya. Dan diamkan, jangan buru-buru diangkat. Supaya apa? Supaya kotor-kotoran apa karat yang di dalam itu bisa istilahnya mengempuk, melunak, istilahnya melunak, enggak mengempuk tapi melunak. 1 menit atau 2 menit bisa, lebih lama juga lebih bagus, karena kotoran di dalam ini mungkin udah sangat keras atau mengganggu silnya. Ini 1 menit, 2 menit, 3 menit boleh. Dan
jangan salah, harus diketok gini supaya apa, kotorannya bisa turun ke lubang yang hitam ini. Kalau udah turun ke lubang ini udah aman. Dan dibalik begini posisi. Ini yang enggak selip tadi, ini yang selip. Perhatikan, ini cabut pelan-pelan supaya minyak lentiknya mau turun ke sini. Harus sabar. Namanya mau betul itu harus sabar ya kawan. Ini posisinya udah licin banget, yang tadi enggak selip ini tambah semakin normal. Langsung putar-putar terus, nggak apa-apa, nggak rusak. Biar apa? Biar tambah licin seperti yang bikin konten. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya bisa, dan harus sabar, gerak-gerakkan dikit-dikit dulu, jangan dipaksa. Ini udah mulai gerak nih. Alhamdulillah bisa. Terus diputar-putar terus sampai licin, karena ini juga udah kunci lama, bongkaran proyek kalau nggak salah ya 3 tahun yang lalu, sebelum pandemi, jauh sebelum pandemi. Dan ini akhirnya licin ya, licin lagi. Alhamdulillah tidak jadi mengeluarkan biaya, bisa untuk yang udah punya anak ya, untuk kebutuhan anak. Yang masih bujang punya rumah ya bisa untuk happy sama pacarnya. Nah ini dia, dan langsung saya buktikan, saya pasang di sini. Dan jangan lupa untuk ini bautnya dipasin dulu biar kuncinya pas. Kalau ini bautnya ini enggak pas, otomatis kunci ini enggak mau ya, harus dipasin ini dulu pas, posisi pas, baru bisa dikunci. Ini juga udah karatan, udah lama banget. Akhirnya bisa, dan dari tadi dari mana, dari sini ya, bisa. Sekarang saya coba dari sebelah yang tadi selip begini, saya masukkan, saya putar, dan bisa. Ternyata hanya begitu triknya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kurang lebihnya Pak De minta maaf, karena Pak De hanya manusia biasa, tidak luput dari salah dan dosa. Di sini Pak De hanya mau mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.